Pasti kalian gak asing kan dengan tempat ini? Yuk, kita lihat apa aja sih isi koleksinya. Semangat terpatri, pemimpin negeri, adil berbudi. Pasti kalian udah gak asing lagi ya dengan kawasan ini. Museum Raja Ali Haji memang terletak di dataran Ungku Putri Batam Center. Sebelumnya merupakan gedung Astaka MTQ yang direvitalisasi menjadi sebuah museum seperti sekarang. Museum Batam Raja Ali Haji mengusung konsep lini masa, di mana perjalanan sejarah Batam sejak masa Kerajaan Riau Lingga hingga saat ini tergambar. Foto-foto tiap masa ditempel di dinding museum secara berurutan, dari Kerajaan Riau Lingga, Belanda, Temenggung Abdul Jamal, Jepang, masa kemerdekaan Indonesia, pemerintah Kabupaten Kepri, Otorita Batam atau OB, B.J. Habibie, sejarah Asaka, dan Hasanah Melayu. Termasuk masa pembangunan infrastruktur atau Batam sekarang, semua bisa dilihat di sini. Boleh nggak sih tanya-tanya sedikit tentang Museum Raja Ali Haji ini? Boleh. Apa sih Pak latar belakang dibangunnya Museum Raja Ali Haji? Oh ya, saya buka masker boleh ya, kita berjarak ya Monik ya. Ya, latar belakangnya bahwa Batam belum punya museum yang terdaftar. Jadi museum ini merupakan museum yang pertama terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, kenapa juga kita perlu museum? Kalau secara konten bahwa kita perlu menyusun sejarah karena masyarakat terutamanya para pelajar, mahasiswa dan orang-orang yang asli Batam dan berkunjung ke Batam perlu adanya satu dokumentasi baik berupa gambar, berupa barang dan semuanya. Jadi menyusun sejarah itu yang pertama. Yang kedua, sambil jalan kita ya, Monik ya. Yang kedua, Batam sebagai destinasi pariwisata, salah satu hasil survei itu mengatakan bahwa wisatawan yang datang ke Batam baik domestik ataupun mancanegara membutuhkan yang namanya destinasi kunjungan. Salah satunya adalah galeri dan museum. Nah, inilah yang memotivasi kita untuk bagaimana Museum Batam Raja Ali Haji yang diberi nama oleh Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi ini secara step by step kita kita buka dan kita revitalisasi namanya. Apa aja sih koleksi yang ada di museum ini? Iya. jadi baik. Jadi Museum Batam Raja Ali Haji ini merupakan museum universal. Artinya begini. Museum itu terbagi dua, ada museum yang universal, ada museum yang tematik. Jadi Museum Batam Raja Ali Haji ini adalah bersifat universal. Artinya ada 14 khazanah. Jadi kita mengistilahkan itu adalah khazanah. Mulai dari masa Riau Lingga. Jadi sejarah Batam tuh kita ambil dari startingnya dari masa Kerajaan Riau Lingga, kemudian mungkin kita jalan sedikit di sana, ada masa Nong Isa. Nah, ini Nong Isa ini merupakan orang yang pertama beri mandat untuk menjaga Pulau Batam dan wilayah-wilayah taklukannya oleh Sultan Riau Lingga. Jadi inilah yang menjadi hari jadi Kota Batam pada tahun 1829. Pasnya tanggal 18, dan itu bertepatan dengan soft openingnya Museum Batam Raja Ali Haji. Ya. Nong Isa sendiri dia tidak mempunyai makam karena diperkirakan yang bersangkutan jenazah dan makamnya itu di hulu Sungai Nongsa namanya. Ya, jadi ini adalah perkuburan zuriat dari Nong Isa, dan ini ada di Nongsa.
Nah, kemudian kata-kata Batam, Nong Isa dan sebagainya ini ada di Leiden, di Belanda. Jadi kalau kita lihat ini pada tahun 1918. Ini kita ambil kopiannya dari buku dari sana ya, bisa dibaca. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ke atas itu ada masa Belanda, ini dalam masa pencarian dan kurasi. Ini apa yang akan kita tata pamer. Kalau kita lihat itu di Sambu banyak peninggalan-peninggalan di Pulau Sambu belakang Padang. Ini kita sedang hunting ya, sehingga masa Belanda ini akan bisa terisi. Nah, ini luar biasa. Ini kita baru saja mendapatkan satu koleksi yang berharga dari belakang Padang, yaitu meriam ya, bedil ini. Ini memang belum di kurasi nantinya. Ini kita perkirakan masa Belanda ya, bagaimana usianya, bahannya dari apa, ini sedang kita susun. Nah, sejarah sedikit itu ada sedikit kita tempelkan, sejarah singkat meriam masa Riau Lingga tadi, ini ada di sini ya. Ini pasti bisa digunakan nggak, Pak? Saya juga tidak bisa bilang begitu, Moni, karena saya itu bukan ahlinya. Yang penting kita sudah dapat koleksinya dulu. Nah, karena begini, Moni, kita sebentar lagi, sebenarnya tahun ini, tapi karena masa pandemi COVID, jadi kita tahun kemarin, tahun ini kita sedang membentuk yang namanya tim ahli cagar budaya. Nah, kalau nanti tim ini bisa terbentuk, bisa bekerja, pelatihan dan bisa bekerja dan kemudian dilegalkan, ini akan menjadi partner kita di museum untuk bisa bagaimana nantinya tata pamer. Jadi istilahnya tata pamer bisa terisi koleksi-koleksi di museum ini semua di 14 khazanah tersebut. Ya, ini juga luar biasa, ini ada koper ya zaman dulu. Ini bisa dilihat, ini pun sedang kita, ini usianya berapa dan sebagainya ini. Nah, kemudian juga kita ada masa Jepang. Ini masa Jepang ini juga punya sejarah yang cukup unik karena di Batam pada masa Jepang kalah dengan sekutu itu lebih kurang 1,5 tahun itu menjadi tempat penampungan serdadu-serdadu Jepang yang kalah berkumpul di yang namanya Galang, Pulau Galang. Ini tidak terlalu lama, hanya 1 tahun lebih, unik ya. Dan diantaranya katanya ada lebih kurang 1.800 ya kalau saya tidak salah serdadu yang terkumpul, dan 128 diantaranya meninggal. Nah, meninggal dalam masa transit tersebut ada keluarga kerajaan Kaisar Jepang, dan ini pernah pada tahun 1981 itu Jepang Foundation-nya itu datang untuk mencari jenazah, mungkin kerangka dan sebagainya, tapi belum juga menemukan pada tahun itu. Nah, gimana? Ini foto asli. Ini foto asli, iya benar. Ini foto-foto lama yang coba kita cari. Ini kedatangan mereka mencari tadi keluarga, kerabatnya. Jadi namanya itu Rempang Friendship Association, RFA. Ini tahun 1980. Nah, untuk itu kedatangan mereka membuat satu yang namanya tugu, namanya Meisi Sebo. Nah, di sini bisa tertulis, terdata berapa yang meninggal, berapa yang ditransitkan, ini hanya dalam waktu 1,5 tahun. Jadi ini potensi pariwisata Batam yang mungkin kita kembangkan kembali. Makanya kita buat itu masa Jepang. Nah, kemudian juga ini salah satu kita ambil di tata pamer adalah hibah dari hibah. Ini merupakan alat-alat dapur ya, alat rumah tangga. Ini kapal Cina yang tenggelam di perairan Batam, khususnya di dekat daerah Galang di sana, dan hampir 600 lebih koleksinya. Dan pernah secara individu ya, secara belum saya berkomunikasi dengan tim ahli cagar budaya Batu Sangkar. Ini diperkirakan dari zaman dinasti Ming. Kalau kita perkirakan dinasti Ming itu 1500. 1500, tahun 1500 artinya kalaupun ini hampir berusia hampir 500 tahun. Jadi ini potensi yang menarik ya. Oke. Kemudian dari mana aja sih Pak dapat koleksi ini? Seperti contohnya yang ini. Ini hibah. Ini hibah ya, ini hibah. Foto-foto itu apa, ada orang khusus yang... Iya, kita bekerja sama dengan
Batam Promotion Tourism Board. Batam Promotion Tourism Board. Kemudian ada dari Badan Pengusahaan Batam juga. Jadi kita menghimpun, jangan itu masyarakat saja, kita sudah menginformasikan kepada camat, Bapak Lurah, bahwa kalau ada masyarakat yang memiliki koleksi-koleksi berharga, ya kita mungkin bisa berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam, bagaimana mungkin ini bisa dikoleksi di museum yang kita sayangi ini. Ini masa kemerdekaan. Ini masa kemerdekaan, ini sejarah Batam. Ini bisa dilihat di sini beberapa koleksi yang luar biasa berupa foto-foto. Nah, ini juga perlu dilengkapi lagi nanti dengan sejarah-sejarah yang bersifat kolektif, koleksi ya. Nah, kita ke bawah ke lantai dasar. Nah, ini masa Ibnu Sutowo. Ya, masa Ibnu Sutowo, ini masa BP Batam, masa Otorita Batam. Nah, masa Otorita Batam ini ada koleksi-koleksi yang berharga. Ya, ini yang pertama kali. Kemudian ini juga masa B.J. Habibie. Nah, ini kita rencana nanti mungkin ada baju ataupun koleksi-koleksi lain lah dari almarhum B.J. Habibie yang bisa kita pamerkan di sini. Ya. Free, masih free dulu karena kita sedang menyusun ya, namanya UPT, unit pelayanan teknis, sehingga nantinya ini bisa mungkin sebagai operasional dan sebagainya, bisa dipungut tiket dan sebagainya. Sampai sekarang masih free. Nah, ini juga masa Kota Madia Administratif. Ini salah satu khazanah. Ini adalah pakaian waktu pelantikan Bapak Raja Abdul Aziz. Ini wali kota Madia ya, wali kota Madia pertama Batam. Nah, ini juga akan kita isi nantinya. Baik, ini kita ke otonomi. Nah, otonomi juga masih dalam masa renovasi. Ini jadi tata pamer nantinya. Kita punya, tapi tidak di sini ya. Ini sementara. Ini ada 14 tanjak nantinya. Sehingga di tata pamer itu ada tentang tanjak. Jadi kita ada di bawah nanti khazanah Melayu, ini bisa diletak. Ada beberapa jenis tanjak, kegunaannya apa, ini bisa kita pamerkan di sini nantinya. Iya, ada filosofinya ya. Ini dalam masa renovasi, ini dalam masa revitalisasi ya. Ini masih. Nah, ini ada khazanah Melayu. Nah, khazanah Melayu. Di sini kita tampilkan seperti topeng. Ini topeng Makyung. Ada satu kesenian Makyung, Pulau Galang, ini dia. Ya, pulau. Kemudian ini alat-alat musik Melayu. Nih, biar anak-anak sekolah tahu ya, bahwa kita punya namanya eru, gendang anak, gendang ibu, akkordion dan sebagainya. Ya, nafiri itu ada. Nafiri. Baik. Ini ada satu namanya tudung manto ya. Nah, ini tudung manto ini hasil handmade-nya. Ini asli Riau Lingga di daerah Daik, tapi di Batam ada penenunnya. Ini adalah tudung manto. Jadi ini dari silver, namanya kelingkan. Ini dirajut, namanya menekat. Nah, ditekat. Jadi tekatan inilah yang diberikan oleh ibu mertua kepada menantu, namanya mantu. Ini juga alat musik. Nah, kemudian kita punya beberapa dokumen. Ini seperti Makyung yang saya bilang tadi, ini sendera tari ya, Makyung. Nah, ini Makyung, ini terus kita gelar. Nah, kemudian ini kebetulan Bapak Wakil Wali Kota Batam kita itu, dia seorang seniman juga membacakan puisi. Ini kita gelar di Kenduri Seni Melayu. Jadi kita punya satu event annual yang nama Kenduri Seni Melayu. Salah satunya adalah tari, musik, dan pembacaan puisi. Ini Monik, kita naik dulu. Ya, ini mungkin kita mulai dari sini, Monik ya. Gedung ini merupakan hibah dari Provinsi Kepulauan Riau.
dan dijadikan museum. Namun gedung ini awalnya adalah tempat pelaksanaan MTQ Nasional ke-25 tahun 2014. Ini kita pertahankan tulisan MTQ-nya, nanti kita buat tata pamer dan buat storytelling-nya. Nah, ini yang luar biasa, Monik. Ini kita dedikasikan, khazanah ini adalah infrastruktur. Ya, infrastruktur. Artinya bagaimana kita menampilkan perubahan Batam 4 tahun dalam kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Rudi dengan Amsyakar Ahmad, perubahan infrastrukturnya. Jadi ini kita dedikasikan, ada beberapa tata pamer yang juga belum terisi, nanti kita isi. Nah, koleksi kita salah satunya unggulannya adalah yang banyak menjadi spot foto dari teman-teman pengunjung adalah simpang jam. Nah, inilah simpang jam dulu. Nah, ini saya ambil. Udah hilang. Nah, jadi kita ambil di sini, namanya simpang jam ya. Simpang jam. Kemudian juga di bawah itu dilihat. Ya. Ya, itu juga merupakan bagaimana before after. Ya, Monik, before after. Artinya Batam sebelum direvitalisasi atau sebelum dibangun dengan setelah dibangun. Nah, kelihatan di ujung-ujung sana. Kemudian ada satu masjid yang fenomenal adalah Masjid Sultan Mahmud Hidayat Shah, dibangun Bapak Haji Muhammad Rudi, diperuntukkan untuk para pekerja. Para pekerja di Tanjung Muncang awalnya. Namun segitu besarnya sehingga kebanggaan kita dan merupakan masjid terbesar di Sumatera. Sejak di launching nih Pak, udah berapa sih di awal-awal dibuka itu sudah banyak sekali pengunjungnya, terutama ibu-ibu dan anak-anak sekolah. Mereka kan butuh, ya butuh, ya sudah mulai terbuka, iya seperti itu. Jadi banyak peminatnya. Jadi setiap hari, jadi sekarang kita mencari apa? Kita mencari apa ya? Mencari momentum atau mencari waktu terbaik atau prime time-nya untuk museum ini. Mungkin kita buka dari jam berapa sampai jam berapa, Monik, begitu. Jadi saya coba buka kita dari pagi jam 10 pagi sampai jam sore. Kurang 2 minggu kita buka, pengunjungnya hampir 500-an lebih. 500 terutama Sabtu Minggu kita tak buka, tapi Senin kita tutup dulu, close. Jadi setiap harinya kita buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 16 sore seperti itu. Nah, mungkin satu ini, Monik, ya. Ini juga koleksi kita yang sangat luar biasa. Jadi Batam berusia 191 tahun dan grand atau soft launching dari Museum Batam Raja Ali Haji ini bertepatan dengan hari jadi Kota Batam. Nah, kita melaunching Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi, Bapak Wakil Wali Kota Batam Pak Haji Amsyakar Ahmad, Bapak Sekretaris Daerah Kota Batam Bapak Haji Jafridin beserta Ibu. Ini melaunching yang namanya sketsa lukisan Nong Isa. Inilah yang seperti saya ceritakan tadi, sosok yang memerintah atau menjaga Pulau Batam pertama kali, yaitu Nong Isa dari Kerajaan Riau Lingga, bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1829. Ini sosoknya. Jadi beliau ini memang tidak ada lukisannya. Sketsa ini kita lakukan dengan 40 kali ya, 40 kali perubahan-perubahan dengan memberikan masukan pertama dari sketsa dari wajah-wajah zuriat. Kalau dihitung sekarang zuriat yang ke-7. Jadi diperlihatkan, kemudian juga melalui yang terdekat, yang show-nya atau apanya yang terdekat dengan almarhum, ini kita coba sketsakan, dan ini sudah disepakati oleh zuriat atau keluarga bahwa inilah sketsa wajah almarhum Nong Isa. Kondisi sekarang lagi pandemi kan? Ya, kita batasi, namun sebelum pengunjung tersebut masuk ke museum, ke dalam museum, kita terlebih dulu kita thermoscanner dulu, seperti ini. Jadi ini bisa terdetek yang tidak menggunakan masker. Ini Monik, ini kita berjauhan ya. Terdetek itu yang tidak
yang suhunya tinggi, itu belum kita izinkan untuk masuk seperti itu. Ini salah satunya. Kemudian di resepsionisnya juga ada hand sanitizer, buku tamu, handspray dan sebagainya. Kita tetap berhati-hati karena masa pandemi ini kita harus menjaga namanya CHSE. Jadi kalau kita lihat di luar di sana juga ada himbauan-himbauan. Nah, kita juga berterima kasih ya Monik ya kepada dua kementerian. Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang pertama kali memberikan melontarkan anggaran untuk revitalisasi namanya, dan terakhir adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, salah satunya kita juga punya TIC, Tourism Information Center, kemudian informasi tentang CHSE dan termasuk alat ini atas bantuan mereka, dan rehab yang revitalisasi atau rehab gedung ini, karena gedung ini ada beberapa segmen itu yang memang perlu direhabilitasi seperti itu. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih kembali. Tentang museum ini, dan museumnya sangat bagus sekali Bapak. Ini ngomong-ngomong, arsiteknya dari mana ya Pak? Ini lokal nih arsiteknya dia. Batam dari Batam sendiri ya. Kalau gedung ini sangat eye-catching, sudah banyak yang ya prewed juga di sini ambil spot-spot foto, karena gedung ini hampir di sebuah sisinya bagus untuk diambil foto gitu. Iya benar juga. Mungkin ambil suka ini nih, ini bagus juga dia kan ya. Nah, ini adalah bangkeng. Bangkeng ini merupakan tempat penyimpanan pakaian pengantin tempo dulu. Jadi kalau orang-orang Melayu dulu nikah kawin itu menggunakan baju yang disediakan oleh Mak Andam namanya. Ini dipegang oleh Mak Andam. Ada ramuan-ramuan rempah di dalamnya. Dan ini tidak semua orang boleh pegang membukanya. Ini hanya Mak Andam. Jadi lebih sakral gitu ya. Dan ini diperhitungkan atau diperkirakan usianya hampir ratusan tahun juga. Sudah tidak dipakai lagi. Jadi saya dapat di daerah Nongsa, dari masyarakat Nongsa. Jadi kita coba hunting dan dapat namanya bangkeng. Istilah baru ya, bukan istilah baru, istilah lama yang nggak muncul ya. Baik, terima kasih Bapak atas semua informasi tentang Museum Batam Raja Ali Haji. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih atas kunjungannya Monik ya. Ayo masyarakat Batam, siapa saja, museum ini terbuka untuk semuanya, mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 16 sore. Gimana nih readers? Yuk ajak keluarga dan teman-teman kamu untuk mengunjungi museum ini. Karena selain sebagai destinasi wisata, museum ini juga diperuntukkan untuk para pelajar agar dapat mengetahui sejarah peradaban yang ada di Batam. Sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita. Udah liburan, dapat pengetahuan pula. Di mana lagi kalau bukan di Museum Batam Raja Ali Haji. Bye!